Di balik dinding kaca gedung pencakar langit yang megah, sebuah pengkhianatan besar sedang direncanakan oleh orang-orang paling terpercaya di perusahaan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa CEO muda yang mereka anggap remeh telah menenun jaring yang jauh lebih kuat untuk menjerat keserakahan mereka sendiri dalam sebuah skenario yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Jakarta diselimuti mendung tipis yang menggantung di atas gedung-gedung beton. Di lantai 51 gedung Lentera Tech, suasana terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun mesin pendingin ruangan diatur pada suhu normal. Aris Pratama, sang CEO yang baru berusia 32 tahun, berdiri mematung di depan jendela besar yang menghadap langsung ke arah Bundaran HI. Di tangannya, sebuah cangkir porselen berisi kopi hitam pekat mengeluarkan uap tipis yang menari-nari di udara. Aris adalah gambaran dari ketenangan yang menipu. Bahunya tegap, setelan jas birunya tampak sempurna tanpa kerutan sedikit pun, namun matanya yang tajam menyimpan rahasia yang bisa meruntuhkan seluruh gedung itu dalam sekejap. Lentera Tech bukan sekedar perusahaan rintisan yang beruntung. Ini adalah warisan tunggal dari ayahnya yang meninggal 5 tahun lalu. Sebuah imperium teknologi yang kini menjadi incaran banyak pihak, termasuk orang-orang yang duduk di jajaran direksinya sendiri. Di ruang rapat utama yang terletak tidak jauh dari ruang kerja Aris, 3 orang direktur senior sedang berkumpul dalam bisik-bisik yang penuh intrik. Pak Surya, pria berusia 60 tahun dengan rambut perak yang disisir rapi ke belakang, adalah otak di balik rencana ini. Sebagai direktur operasional yang telah mengabdi sejak zaman ayah Aris, ia merasa lebih berhak memimpin perusahaan daripada anak kemarin sore seperti Aris. Di sampingnya duduk Ibu Ratna, direktur keuangan yang ambisius, yang jari-jarinya yang mengenakan cincin berlian mahal terus mengetuk meja jati dengan tidak sabar. Anggota ketiga adalah Pak Hendra, direktur pemasaran yang selalu tampak gugup namun haus akan kekuasaan. Mereka bertiga telah menjalin kesepakatan rahasia dengan Nexus Corp, kompetitor terbesar Lentera Tech, untuk melakukan akuisisi paksa. Rencananya sederhana, namun mematikan. Mereka akan memanipulasi laporan keuangan kuartal ini agar terlihat seolah-olah perusahaan sedang diambang kebangkrutan, lalu memaksa Aris mengundurkan diri dalam rapat umum pemegang saham yang akan diadakan siang nanti. Aris mengetahui setiap detail rencana itu, bukan karena dia memiliki indera keenam, melainkan karena dia adalah seorang arsitek sistem keamanan data sebelum menjadi CEO. Sebulan yang lalu, dia secara tidak sengaja menemukan akses ilegal ke server pribadi perusahaan yang berasal dari perangkat milik Pak Surya. Alih-alih memblokirnya, Aris membiarkan akses itu tetap terbuka dan memasang cermin digital yang merekam setiap percakapan, setiap dokumen yang diunggah, dan setiap rencana jahat yang mereka susun. Dia melihat bagaimana Ibu Ratna memindahkan dana cadangan perusahaan ke rekening bayangan di luar negeri, dan bagaimana Pak Hendra menerima suap besar dari Nexus Corp untuk membocorkan algoritma terbaru mereka. Kemarahan Aris sempat memuncak, namun ia teringat pesan ayahnya. Dalam bisnis, kemarahan adalah kelemahan, tetapi kesabaran adalah senjata. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Aris melangkah keluar dari ruangannya, melewati lorong yang dindingnya dihiasi dengan foto-foto sejarah perusahaan. Para karyawan menunduk hormat saat dia lewat tanpa menyadari bahwa badai besar akan segera melanda. Aris masuk ke ruang rapat dengan wajah datar, hampir tanpa ekspresi. Pak Surya menyambutnya dengan senyum palsu yang paling lebar yang pernah dilihat Aris. "Selamat pagi, Aris. Kamu tampak sedikit pucat hari ini. Apa kamu kurang tidur memikirkan masalah penurunan profit kita?" tanya Pak Surya dengan nada yang berpura-pura prihatin. Aris hanya mengangguk kecil dan duduk di kursi utama, di ujung meja yang panjang. Di depannya, tumpukan dokumen tebal sudah disiapkan oleh Ibu Ratna, dokumen yang diklaim sebagai bukti kegagalan kepemimpinan Aris. Rapat dimulai dengan presentasi dari Ibu Ratna yang penuh dengan angka-angka manipulatif. Dia menjelaskan dengan suara yang lantang dan meyakinkan bahwa Lentera Tech mengalami kerugian operasional sebesar 40% dalam 3 bulan terakhir. Dia menyalahkan kegagalan proyek Phoenix
sebuah sistem kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan Aris sebagai penyebab utama terkurasnya kas perusahaan. Pak Hendra menimpali dengan laporan pemasaran yang menunjukkan bahwa kepercayaan investor menurun drastis. Selama hampir 1 jam, Aris hanya mendengarkan. Dia membiarkan mereka membangun narasi pengkhianatan itu setinggi mungkin, membiarkan mereka merasa bahwa mereka telah menang. Pak Surya kemudian mengeluarkan sebuah map merah, berisi surat pengunduran diri Aris yang sudah diketik rapi. Demi keselamatan ribuan karyawan kita, Aris, kami rasa lebih baik kamu menyerahkan tongkat estafet ini kepada yang lebih berpengalaman, ujar Pak Surya dengan nada mendesak. Aris meraih map merah itu, membukanya perlahan, dan menatap surat di dalamnya. Dia mengambil pena dari saku jasnya, namun sebelum ujung pena menyentuh kertas, dia mendongak dan menatap ketiga direkturnya satu persatu. Sebelum saya menandatangani ini, saya ingin menunjukkan satu hal kepada kalian. Anggap saja ini adalah laporan terakhir saya sebagai CEO, ucap Aris dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa. Dia menekan sebuah tombol di remote control yang ada di meja, dan layar proyektor besar di belakangnya menyala. Namun, yang muncul bukan grafik keuangan yang tadi dipresentasikan Ibu Ratna. Layar itu menampilkan rekaman video CCTV berkualitas tinggi dari sebuah restoran mewah 2 minggu yang lalu, memperlihatkan Pak Surya, Ibu Ratna, dan Pak Hendra sedang bersulang dengan CEO Nexus Corp. Wajah Pak Surya seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti kertas yang baru saja dicetak. Ibu Ratna mencoba berdiri untuk mematikan proyektor, namun Aris memberi isyarat agar dia tetap duduk. "Duduklah Ratna, bagian terbaiknya baru akan dimulai," kata Aris. Video itu kemudian berganti menjadi tampilan layar komputer yang menunjukkan aliran dana secara real-time. Di sana terlihat jelas bagaimana dana cadangan yang diklaim hilang ternyata dialirkan ke sebuah rekening di Cayman Islands atas nama perusahaan cangkang milik Pak Surya dan Ibu Ratna. Aris menjelaskan dengan detail teknis bagaimana dia mengikuti jejak digital yang mereka tinggalkan. Dia juga menunjukkan dokumen asli proyek Phoenix yang sebenarnya sudah terjual ke 3 perusahaan raksasa di Amerika Serikat dengan nilai kontrak yang bisa menghidupi Lentera Tech selama 10 tahun ke depan. Namun kontrak itu sengaja disembunyikan oleh Pak Hendra. Ketegangan di ruangan itu kini bisa dirasakan secara fisik, seolah-olah oksigen di sana perlahan-lahan menghilang. Pak Surya mencoba membela diri dengan suara yang gemetar. Ini adalah rekayasa. Kamu meretas privasi kami, Aris. Ini ilegal." Aris terkekeh pelan, sebuah tawa dingin yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ilegal. Yang ilegal adalah mencoba menjual aset negara dan melakukan penggelapan pajak melalui rekening bayangan. Dan mengenai peretasan, saya hanya menggunakan protokol keamanan yang kalian sendiri setujui saat menandatangani kontrak kerja. Setiap aktivitas di perangkat perusahaan adalah milik perusahaan. Aris kemudian meletakkan pena di atas meja, tetapi bukan untuk menandatangani surat pengunduran dirinya. Dia mengeluarkan tablet miliknya dan menggeser layar, mengaktifkan panggilan video yang langsung terhubung dengan tim hukum dan penyidik dari kepolisian yang ternyata sudah menunggu di lobi gedung. Plot twist yang sebenarnya baru saja dimulai. Aris mengungkapkan bahwa dia tidak hanya diam selama sebulan terakhir. Dia telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. Dia sengaja membiarkan para direktur itu merasa di atas angin agar mereka berani melakukan transaksi final dengan Nexus Corp pagi ini. "Kalian tahu kenapa saya menunggu sampai rapat ini?" tanya Aris sambil berdiri dari kursinya. "Karena tepat 5 menit yang lalu, Pak Surya, Anda baru saja menandatangani dokumen digital untuk mentransfer sisa saham kalian sebagai jaminan kepada Nexus Corp. Namun, sistem yang saya buat telah mengalihkan tanda tangan digital itu ke sebuah perjanjian hibah saham kembali kepada perusahaan karena pelanggaran kode etik berat. Secara teknis, kalian bertiga sekarang tidak memiliki 1% pun saham di Lentera Tech. Kalian bukan lagi direktur, dan kalian bukan lagi pemegang saham." Ibu Ratna jatuh terduduk di kursinya. Air mata keputusasaan mulai mengalir di pipinya yang dipoles riasan tebal. Pak Hendra tampak lemas, sementara Pak Surya hanya bisa menatap kosong ke arah layar yang kini menampilkan surat perintah penangkapan atas nama mereka bertiga. Aris berjalan menuju jendela, kembali menatap pemandangan kota Jakarta yang kini mulai diguyur hujan deras. "Ayah saya selalu bilang bahwa perusahaan ini dibangun dengan integritas. Kalian pikir kalian bisa menghancurkannya hanya dengan keserakahan?" ucap Aris tanpa menoleh. Pintu ruang rapat terbuka lebar,
dan beberapa petugas berseragam masuk dengan langkah tegas. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Hanya ada kesunyian yang memekakan telinga saat ketiga orang yang paling berkuasa di perusahaan itu digiring keluar dengan tangan terborgol, melewati para karyawan yang menonton dengan mulut ternganga. Setelah ruangan itu kosong, Aris menarik napas panjang. Dia merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menekan bahunya telah terangkat. Namun, dia tahu tugasnya belum selesai. Dia segera memanggil seluruh manajer divisi untuk berkumpul di ruang auditorium. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Aris berdiri di depan ratusan karyawannya. Dia tidak bicara tentang pengkhianatan itu dengan nada dendam. Sebaliknya, dia berbicara tentang masa depan. Dia mengumumkan bahwa saham yang baru saja kembali ke perusahaan akan dibagikan kepada karyawan sebagai bentuk kepemilikan bersama. Sorak-sorai pecah di seluruh ruangan, menciptakan energi baru yang belum pernah dirasakan di Lentera Tech selama bertahun-tahun. Aris membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak dia bisa mengambil, tetapi dari seberapa banyak dia bisa melindungi dan memberi. Sore harinya, saat hujan mulai mereda dan menyisakan aroma tanah yang segar, Aris duduk sendirian di meja kerjanya. Dia membuka laci meja dan mengambil sebuah foto lama ayahnya yang sedang tersenyum di depan kantor pertama mereka yang kecil dan kumuh. Aris tersenyum tipis, merasa bahwa hari ini dia telah benar-benar menjalankan amanah itu. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari pengajarannya yang mengonfirmasi bahwa semua aset yang digelapkan telah berhasil dibekukan dan akan segera dikembalikan ke kas perusahaan. Lentera Tech tidak hanya selamat dari kebangkrutan buatan, tetapi kini menjadi lebih kuat dan lebih solid dari sebelumnya. Pengkhianatan para direksi itu justru menjadi katalisator bagi pembersihan besar-besaran yang memang sudah lama dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kisah Aris Pratama menjadi legenda di kalangan pebisnis Jakarta. Banyak yang belajar bahwa di balik wajah yang tenang dan usia yang muda, mungkin tersimpan strategi yang jauh melampaui usia para pesaingnya. Aris tidak pernah membalas dendam dengan cara yang kasar. Dia membiarkan musuh-musuhnya menggali lubang mereka sendiri, dan kemudian dia hanya perlu memberikan sedikit dorongan agar mereka terjatuh ke dalamnya. Di dunia bisnis yang kejam, kecerdasan emosional dan penguasaan teknologi seringkali menjadi kombinasi yang mematikan bagi mereka yang hanya mengandalkan kelicikan lama. Aris kembali menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu, seolah-olah memberikan penghormatan bagi sang CEO yang berhasil membalikan keadaan dalam satu langkah skakmat yang jenius. Keberhasilan Aris bukan hanya tentang memenangkan pertarungan di ruang rapat, tetapi tentang bagaimana dia tetap memanusiakan orang-orang di bawahnya, meskipun dia sedang dikelilingi oleh serigala berbaju jas. Dia menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun struktur organisasi baru yang lebih transparan, memastikan bahwa tidak akan pernah ada lagi ruang bagi keserakahan untuk tumbuh subur di dalam lentera yang dia jaga. Dia tahu bahwa tantangan di depan akan jauh lebih besar, terutama dari Nexus Corp yang kini merasa dipermalukan. Namun, dengan tim yang kini lebih loyal dan sistem yang lebih kuat, Aris siap menghadapi apapun. Dia menutup laptopnya, mengambil kunci mobilnya, dan melangkah keluar dari kantor dengan perasaan puas yang mendalam, meninggalkan jejak sejarah baru dalam dunia korporasi Indonesia yang akan dikenang untuk waktu yang sangat lama. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli dengan uang, dan pengkhianatan, seberapapun rapi direncanakan, akan selalu meninggalkan jejak bagi mereka yang jeli melihatnya. Aris Pratama telah menunjukkan bahwa plot twist terbaik dalam hidup bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sesuatu yang dipersiapkan dengan dedikasi, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan sepahit apapun. Di tengah gemerlapnya dunia bisnis yang penuh kepalsuan, integritas tetap menjadi mata uang yang paling berharga. Dan bagi Aris, ini hanyalah awal dari babak baru yang lebih cerah bagi Lentera Tech, sebuah perusahaan yang benar-benar menjadi cahaya di tengah kegelapan intrik dunia kerja. Sekarang, ceritakan dari kota atau daerah mana Anda menyaksikan kisah ini hari ini.